Kita lanjutkan dialog kabar petang pemirsa. Saya ingin ke Pak Burhanuddin sekarang. Pak Burhanuddin, kalau kita melihat kan tadi pertimbangannya pasti murni karena pemulihan ekonomi ya. Tapi kalau tadi dilihat ada desain politik. Kalau dari sisi politik sendiri, pihak mana saja sih sebenarnya yang diuntungkan jika pemilu 2024 ini ditunda? Saya pernah tulis di IPA, kalau kita lihat evolusi terkait dengan gerakan untuk memperpanjang masa jabatan presiden, itu kan mengalami perubahan. Yang pertama, justru dimulai dari ide 3 periode. Coba kalau kita lihat tracking media 2018, 2019 sampai awal 2020, itu masih seputar penambahan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Tapi kemudian mulai berubah, terutama di akhir tahun 2021. Jadi mulai bergeser isunya ke masa jabatan presiden hingga 2027. Nah, mengapa terjadi perubahan atau pergeseran ide? Itu dugaan saya karena secara politik lebih mudah memperjuangkan pergeseran ke 2027 daripada menambah 3 periode. Apa dasarnya? Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Bahlil adalah kalau pergeseran 2027 menurut presiden historis, ini klaim beliau, itu tidak perlu melakukan amandemen. Karena penundaan atau percepatan pemilu pernah dilakukan terutama di masa Orde Lama dan kalau percepatan kasus pemilu pasca reformasi tahun 99. Karena pemilu zaman Orde Baru terakhir tahun 97 seharusnya diadakan di tahun 2002. Nah, 2 kasus ini menurut mereka itu tidak dilakukan amandemen. Nah, dugaan saya ini dasarnya. Nah, kalau pertanyaannya adalah siapa yang diuntungkan? Nah, menurut saya ini istilahnya Mas Budiman, ini yang disebut dengan istilah gratifikasi politik konstitusional. Mengapa? Karena kalau misalnya diperpanjang hingga tahun 2027, itu yang untung hampir semua elit. Mulai dari elit mereka anggota DPR, anggota DPD, tentu punya semacam klaim, mereka juga punya hak yang sama untuk diperpanjang tanpa melalui proses pemilu, termasuk kepala daerah. Nah, ini insentif elektoral, insentif atau gratifikasi yang ditawarkan kalau misalnya perpanjangan hingga tahun 2027. Cuma masalahnya, ini jelas melanggar apa yang Prof. Denny Indrayana tadi sebut, yaitu prinsip dasar konstitusi yang disebut dengan istilah konstitusionalisme. Itu yang pertama adalah perlindungan hak sipil warga negara. Nah, yang paling utama selain itu adalah pembatasan masa jabatan kekuasaan. Baik. Jadi kalau misalnya kekuasaan tidak dibatasi, maka yang muncul adalah abuse of power, dan itu kita memundurkan jarum jam Kita langsung tanyakan kepada Prof. Denny, kalau katakanlah kalau ini sudah disuarakan kemudian dilakukan, disetujui bahwa itu ditunda ya. Bagaimana kemudian dari sisi regulasinya apa yang harus dirubah dan apa yang harus diformulasikan, Pak? Yang pasti saya ingin menyampaikan kalau rujukannya pemilu di Orde Baru yang harusnya 97 kemudian tanpa perubahan konstitusi dilakukan tahun 99, bukan tahun 2002 tanpa perubahan Undang-Undang Dasar, maka ini pun memundurkan tanpa perubahan Undang-Undang Dasar, itu berbeda sekali. Karena kalau maju itu masa jabatannya lebih sedikit, dan itu sesuai dengan prinsip dasar tadi, pembatasan masa jabatan. Tetapi kalau mundur, artinya menambah masa jabatan, ini hal yang berbeda. Karena itu, saya tidak melihat ini sebagai satu argumentasi yang tepat mengatakan bahwa pemunduran pemilu itu punya dasar tanpa merubah Undang-Undang Dasar. Pendapat saya, jangankan pemilunya itu diundur dengan merubah Undang-Undang Dasar, perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri dengan dasar memperpanjang masa jabatan, kemudian itu didasarkan pada perubahan konstitusi berdasarkan kesepakatan di MPR sekalipun, itu sebenarnya adalah cara-cara untuk mengakali atau mengkudeta konstitusi. Dalam bahasa saya kemarin saya bikin rilis pelecehan konstitusi. Ada rekan yang mengatakan ini istilah apa pelecehan konstitusi? Loh, itu istilah hukum tata negara karena kita mengenal istilah pelecehan parlemen, the contempt of parliament.
ada pelecehan peradilan, contempt of court, ada istilah pelecehan konstitusi. Karena konstitusi harusnya bagi lembaga negara, bagi negarawan, itu sesuatu yang harus dijunjung erat. Setiap sumpah jabatan presiden, anggota DPR itu ada kalimat-kalimat frase yang kira-kira mengatakan melaksanakan undang-undang dasar dan peraturan undang-undang dengan seluruhnya. Itu sakral. Sehingga kalau kemudian dengan argumentasi yang seolah-olah ekonomi ini itu pada ujungnya sebenarnya ingin menambah kekuasaan, inilah yang sebenarnya dibatasi justru oleh konstitusi itu sendiri. Sehingga saya katakan perubahan undang-undang dasar sekalipun sebenarnya tidak bisa dilakukan. Kalaupun dilakukan, itu batal demi konstitusionalisme itu sendiri. Baik. Pak Baidowi, usulan penundaan pemilu 2024 ini kan juga sudah disuarakan sebelumnya ya oleh Menteri Bahlil. Kalau kita melihat yang diusulkan juga akhirnya kembali diusulkan oleh Caimin dan juga dilanjutkan oleh Bang Zulhas, besarkah kemungkinan chance-nya atau peluangnya begitu bahwa ini akan disetujui kali ini oleh para partai politik lainnya, kemudian juga bahkan Presiden dan juga DPR? Ya kalau melihat komposisi yang ada hari ini beratlah untuk menyetujui usulan itu ya. Dan ingat apa yang disampaikan oleh Caimin maupun Zulhas itu masih akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Jangan sampai isu ini seolah-olah dari Jokowi, itu kan dua hal yang berbeda. Kalau melihat sikap dari partai-partai yang ada di parlemen hari ini, seperti kami sampaikan tadi, sampai detik ini belum ada usulan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Meskipun mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sesuatu yang biasa dalam politik, tetapi apa ya amandemen 45, Undang-Undang 45 hanya dilakukan hanya untuk mengakomodir usulan-usulan yang perpanjangan yang seperti ini. Saya kira kita terlalu naif ya dan terlalu menyederhanakan masalah kalau hanya gara-gara itu terus kemudian mau di amandemen undang-undang dasarnya gitu. Oke, tapi dari internal koalisi sendiri apakah sudah ada atau pernah ada pembahasan mengenai hal ini, Pak? Sampai saat ini secara resmi belum ada. Yang ada hanya desas-desus di media, termasuk pelontaran yang disampaikan oleh Caimin maupun Pak Zulhas, itu belum sama sekali menjadi kesepakatan di internal koalisi. Terbukti masing-masing koalisi memiliki pendapat yang berbeda. Seperti kami katakan tadi, kalau sesuatu tidak benar, tidak lurus, ya tentu kita perbaiki. Tadi yang disampaikan Mas Burhan, masuk akal juga bahwa kalau bicara secara pribadi-pribadi, saya sebagai anggota DPR tentu diuntungkan dengan adanya perpanjangan. Karena masa jabatan kami yang harusnya 5 tahun menjadi 7 atau 8 tahun. Itu kalau kepentingan pribadi. Tetapi kan kita bernegara itu kan harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Kepentingan bangsa, kepentingan rakyat Indonesia itu harus didahulukan. Baik. Itu yang menjadi prinsip kami dalam bernegara, dalam berpolitik. Kepentingan bangsa harus yang paling diutamakan. Baik, terima kasih Pak Baidowi, Pak Burhanuddin dan juga Pak Denny sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih.